Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1761. Selamat mendengarkan. Dengan IQ Alba, dia secara alami tahu sesuatu telah terjadi di antara David dan kakek Val, tapi dia tidak bisa memahaminya. Jika tidak, mengapa kakek Val tiba-tiba mengubah nada bicaranya saat berbicara dengan David? Dia biasa memanggil David dengan namanya, tapi sekarang dia memanggilnya Tuan David. Jelas sekali, dia menghormati David dari lubuk hatinya. Seharusnya itu terjadi ketika David melepaskan energinya yang tertahan ketika dia berbicara tentang Archimedes. Apakah David bukan hanya sovereign ranker pertengahan atau akhir? Apakah dia berada pada level itu mengejutkan bahkan bagi kakek Val? Apa itu, pangkat kedaulatan puncak, alam sein parsial? Mustahil. Berapa umur David? Bagaimana dia bisa menjadi orang suci sebagian? Tetapi jika tidak, kakek Val tidak akan begitu terkejut. Aku harus bertanya pada kakek Val setelah kita pergi. Alba berpikir dalam hati. Dia memang wanita cantik dengan bakat. Dia bisa menunjukkan di mana masalahnya setelah sedikit analisis, dan memang benar seringkali 80 hingga 90% benar. Namun, Alba terlalu konservatif. Bahkan jika David adalah seorang sein parsial, mustahil bagi Valerio, sang kepala treasure trove dengan pengetahuan dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya, terlihat begitu terkejut. Ada orang-orang muda di Star Kingdom yang sudah menjadi sebagian orang suci, dan ada lebih dari satu dari mereka. Apalagi usia mereka hanya beberapa tahun lebih tua dari David. Namun, tidak ada satupun orang suci di sepanjang sejarah kerajaan bintang yang semuda David. Hal inilah yang membuat Valerio terkejut. David telah menciptakan sejarah di Star Kingdom. Di saat yang sama, dia menantang pengetahuan Valerio tentang kata bakat. Dia tidak tahu apa yang David lalui hingga bisa mencapai posisinya saat ini. Namun, dia tahu bahwa dia bukanlah musuh David. Tuan David, kami masih memiliki sesuatu untuk diurus, jadi kami tidak akan mengganggu Anda istirahat. Anda dapat menghubungi Alba jika Anda membutuhkan sesuatu. Dia akan membantumu membuat semua pengaturan. Valerio menyatukan tangannya dan bersiap untuk pergi. Dia sedang terburu-buru untuk kembali ke keluarga sehingga dia bisa memberitahu para senior inti dan Grandmaster tentang David. Bisa dibilang kemunculan David telah memberikan secercah harapan bagi keluarga mereka yang sudah terlanjur putus asa. Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini terlepas dari apakah mereka berhasil atau tidak. Jika tidak, mereka hanya bisa menunggu kematian mereka. Baiklah, selamat tinggal, Tuan Valerio, Nona Veloes. Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu di sini, kata David. Dia mendapatkan lebih banyak manfaat daripada yang dia bayangkan hari ini. Dia juga perlu waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1762. Bukan hanya dia seorang suci sekarang, dia bahkan mendapat pengakuan dari Valerio, sang kepala harta karun. Mulai sekarang, perkembangan perusahaan dagang Liga Timur akan menjadi mulus. David juga bisa menjadi orang suci sejati dalam waktu dekat. Sampai jumpa, Tuan David. Sampai jumpa, Tuan David. Alba dan Valerio bangkit dan berkata di saat yang bersamaan. Biarkan aku mengirimmu pergi. David bangkit setelah dia mengatakan itu sambil mengantar keduanya ke pintu. Setelah dia melihat keduanya menghilang dari pandangannya, dia menutup pintu dan pergi kembali duduk, merasakan perubahan pada tubuhnya. Setelah dia meningkatkan dari alam abadi ke alam suci, tubuhnya juga akan meningkat berubah menjadi tubuh sein mulai sekarang, dia tidak akan terancam oleh bencana abadi dan akan benar-benar abadi. Tentu saja, ini tidak berarti para orang suci tidak akan mati. Sebaliknya, mereka tidak akan mati kecuali terkena faktor eksternal. Jika tubuh dan pikiran mereka diserang oleh kekuatan eksternal yang kuat, mereka akan tetap mati. Misalnya, akan mudah bagi seorang suci-suci untuk membunuh seorang prasein. Terlebih lagi, seorang suci-suci hanyalah makhluk terkuat di peradaban level 7, bukan seluruh alam semesta. Masih ada peradaban level 8, peradaban level 9, dan peradaban God tier. Meskipun David berada di Sein Realm, dia hanya bisa bersantai untuk saat ini dan tidak lengah sepenuhnya. Di sisi lain, setelah meninggalkan tempat David, Valerio berkata pada Alba yang ada di belakangnya, Alba, saya harus kembali ke keluarga untuk beberapa hal mendesak. Saya serahkan Tuan David padamu. Anda akan bertanggung jawab atas dia sekarang dan Anda tidak untuk peduli pada hal lain. Anda harus memenuhi setiap permintaannya,
apapun itu. Saya akan memberi Anda otoritas tertinggi di Treasure Trove, jadi pastikan Anda jangan abaikan dia, paham? Saya mengerti, kakek Val, jawab Alba patuh. Alba, kali ini kamu telah melakukan perbuatan baik untuk keluarga, begitu juga keluarga tidak akan melupakanmu. Namun Anda belum menyelesaikan misi Anda, jadi Anda harus tinggal di samping Tuan David untuk membantunya menyelesaikan misi tuannya. Ini penting, jadi Anda tidak boleh mengacaukannya. Kakek Val, apa yang terjadi tadi? Mengapa sikap Anda berubah secara tiba-tiba? Sudahkah Anda memastikan identitas majikan David? Alba menyuarakan keraguan di hatinya. Tidak, tapi aku sudah memastikan hal lain. Apa itu, Alba? Seperti apa generasi muda terkuat di Star Kingdom? Anda? Valerio tidak menjawab. Sebaliknya, dia menanyakan pertanyaan lain. Itu Anders dan yang lainnya, kan? Ketiganya sudah berada di sebagian Saint Alam, kan? Anders sedang bersiap untuk menerobos sebagian Saint Realm, jadi itu sebabnya dia sekarang hidup dalam pengasingan. Saya tidak tahu dia berhasil. Kalau sudah, dia akan berada di level yang sama denganmu, jawab Alba dengan iri. Sekalipun dia tidak menyukai Anders, dia harus mengakui bahwa Anders memang salah satunya jenius langka yang tiada taranya di Star Kingdom. Dia akan mendapat peringkat bahkan dalam sejarah bintang puluhan ribu tahun kerajaan. Alba tahu dia terpisah jauh dari orang seperti itu. Namun, dia juga jauh lebih muda dari Anders. Karena Anders adalah generasi muda terkuat di antara Star Kingdom, kenapa kamu masih tidak mau menikah dengannya? Anda harus tahu bahwa ada banyak sekali wanita di Star Kingdom yang ingin menikah dengannya, dan jumlahnya juga banyak termasuk orang-orang jenius di antara mereka juga. Valerio bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakek Val, aku hanya bertemu dengannya sekali dan aku tidak bisa melihat emosi apapun dari matanya. Jadi dia hanyalah mesin untuk berkultivasi. Kepentingan adalah hal yang paling penting. Orang-orang suka ini. Sekalipun aku menikah dengannya, dia tidak akan menyayangkan keluarga demi aku. Bila itu terjadi, kita akan dilema, jadi lebih baik kita memikirkan solusi lain selagi saya masih bisa. Saya tidak ingin melihat keluarga yang melahirkan saya dan membesarkanku, dihancurkan oleh laki-lakiku. Jawab Alba serius. Kamu benar, Anders meraih prestasi saat ini karena karakternya. Bukan hanya dia, yang lain juga tidak lebih baik dari dia. Orang-orang ini punya sesuatu yang sama. Mereka semua egois dan sombong, dan mereka tidak akan berubah pikiran terhadap siapapun. Valerio mengangguk dan setuju. Jadi, saya telah memikirkan cara untuk melarikan diri dari Anders selama beberapa tahun terakhir. Saya ingin membatalkan kontrak pernikahan kami. Tapi saya harus membantu keluarga melarikan diri dari kendali keluarga Palmore sebelum aku bisa melakukan itu. Saya belum pernah menemukan peluang sampai sekarang. Saya akhirnya melihat secercah harapan setelah saya bertemu Guru David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1763. Kamu melakukan hal yang benar, Alba. David akan menjadi kesempatan terakhir keluarga kita, jadi Anda harus perlakukan dia dengan baik. Jangan biarkan dia menunjukkan ketidakpuasan terhadap kita, kata Valerio sungguh-sungguh. Tahu, tapi aku masih penasaran. Kakek Val, apa yang kamu konfirmasikan membuatmu seperti itu percaya bahwa Tuan David akan menjadi orang yang mengubah nasib keluarga kita? Valerio tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia bertanya, Alba, apa pekerjaanmu memikirkan David dibandingkan dengan Anders dan yang lainnya? Alba tercengang. Dia tidak pernah menyangka kakek Val akan menanyakan hal itu padanya. Rasanya tidak pantas membandingkan Master David dengan Anders dan yang lainnya. Bagaimanapun, David tampak jauh lebih muda. Jika dia adalah Sovereign Ranker pertengahan atau akhir, dia sudah menjadi jenius di kalangan jenius. Kakek Val, Tuan David tampaknya lebih lemah dari Anders dan yang lainnya di permukaan, tapi dia sebenarnya jauh lebih muda. Ketika dia seusia mereka, saya yakin dia tidak akan kalah dengan mereka. Apakah kamu begitu yakin Tuan David bisa melampaui Anders? Valerio berhenti jejaknya dan berbalik untuk melihat Alba. Dia bertanya padanya sambil setengah tersenyum. Alba merasa tidak nyaman setelah Valerio memandangnya seperti itu. Namun, dia tetap saja menjawab dengan tegas, ya, saya yakin padanya. Dia hanya inferior dalam hal umur. Jika kita memberinya lebih banyak waktu, saya yakin dia akan melampaui Anders dan yang lainnya. Valerio terus berjalan ke depan. Saat dia melanjutkan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Alba, kamu mungkin salah kali ini. Apakah kamu tidak percaya diri padanya?
Lalu, kenapa kamu begitu percaya padanya? Alba bertanya dengan bingung. Bukannya saya tidak percaya diri padanya, tapi sebaliknya. Dia tidak sama setingkat Anders dan yang lainnya. Mustahil. Tuan David jauh lebih muda dari mereka, jadi bagaimana Anda bisa yakin dia tidak berada di level yang sama dengan mereka? Ketika David mencapai usia Anders, dia akan pasti melampaui dia. Balas Alba. Hehe, Alba. Anda mungkin salah paham terhadap saya. Saya tidak bermaksud bahwa David adalah lebih buruk dari Anders. Maksud saya Anders lebih rendah dari David meskipun dia dan semuanya para jenius lainnya harus bergabung, kata Valerio sambil tersenyum. Anders dan para jenius lainnya lebih rendah daripada Tuan David. Alpha bingung. Maksudnya itu apa? Apakah David telah melampaui Anders? Mustahil. Oh, kakek Val. Apa yang sedang terjadi? Berhenti menggodaku? Oke, saya sangat cemas sekarang, kata Alba, merasa bingung. Baiklah, aku akan berhenti menggodamu. Namun, Anda tidak bisa memberitahu siapapun apa yang saya katakan. Hari ini, begitu orang lain mengetahuinya, keluarga kita akan mendapat lebih banyak pesaing. Aku mengerti, kakek Val. Beritahu saya, desak Alba. Alba, kamu masih terlalu lemah sehingga kamu tidak tahu energi apa yang dikeluarkan David tadi. Apa artinya? Apakah dia telah melampaui Anders dan mencapai sebagian sein dunia? Alba membelalakkan mata indahnya dan bertanya dengan kaget. Dia baru saja memikirkan hal ini tetapi tidak berani mempercayainya. Jika Master David sebagian adalah sein, bukan berarti dia jauh lebih berbakat daripada Anders dan yang lainnya berdasarkan usianya. Tidak, Tuan David baru saja melepaskan kekuatan suci yang paling murni dan itu jauh lebih murni daripada sebagian orang suci. Ini berarti dia sudah menjadi orang suci dan bukan sekadar sebagian sein, keluh Valerio. Apa, Tuan David adalah orang suci? Dia bukan sovereign ranker pertengahan atau akhir seperti yang kukira. Dia juga bukan puncak sovereign ranker atau sein parsial, tapi sein sejati. Alba tercengang. Dia bahkan lupa berjalan karena dia membeku di tempatnya. Valerio juga berhenti berjalan. Dia tahu Alba perlu waktu untuk sadar dengan ini. Dia juga sangat kaget sekarang. Apalagi Alba. Siapa yang mengharapkan seorang pemuda menjadi orang suci? Bahkan para Grandmaster mungkin akan sangat terkejut setelah mereka mengetahuinya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1764. Seorang suci sudah menjadi orang terkuat di Star Kingdom. Pasukan yang memiliki sein biasanya adalah penguasa di Star Kingdom. Faktor terpenting adalah berapa usia David. Di antara para sein yang dikenal di Kerajaan Bintang, yang termuda tampaknya berasal dari keluarga Simmons dan dia berusia sekitar puluhan ribu tahun. Jika kabar tentang ini tersiar, seluruh Kerajaan Bintang akan berguncang. Saat ini, Alba sudah lupa cara berpikir. Dia sedang memikirkan masa lalu. Dia telah bersama seorang suci sepanjang waktu mulai dari pertemuan pertama mereka dan lalu pergi jauh-jauh ke sini, tapi dia tidak tahu. Tak heran jika David berani menyerang dan membunuh Cornelius, pewaris kedua keluarga Lightfoot, tanpa ragu-ragu. Sekarang, dia juga tidak merasa terganggu setelah dia menyinggung Archimedes, yang berada di barisan pertama, ahli waris. Karena dia adalah seorang suci, keluarga Lightfoot mungkin tidak berani melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, asosiasi orang suci menyatakan bahwa orang suci tidak dapat memulai pertempuran tanpa alasan. Jika David sudah menjadi sein, seberapa kuatkah gurunya? Apakah dia adalah orang suci yang terlambat atau orang suci yang berada di puncak? Tuan David sudah sangat kuat dan memiliki latar belakang yang menakutkan. Kenapa dia takut pada keluarga Lightfoot? Benar, Alba tiba-tiba teringat. Dia biasa memanggil David dengan namanya ketika dia baru saja bertemu dengannya. Sekarang, dia merasa takut hanya dengan memikirkannya. Ini merupakan tindakan yang tidak menghormati seorang suci. Syukurlah, David tidak picik. Jika tidak, dia harus mencari pasangan lain. Karena dia adalah seorang suci, akan mudah baginya untuk menemukan pasangan. Siapa sangka David berada di level yang sama dengan Grandmaster di usia yang begitu muda? Bagaimana itu? Apakah kamu sudah sadar kembali? Jika sudah, ayo pergi, aku harus pergi kembalilah ke keluarga dan beritahukan hal ini kepada para Grandmaster. Valerio bertanya ketika dia memperhatikan bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Kakek Val, kamu tidak bercanda, kan? Alba bertanya tidak percaya. Alba, ini serius sekali. Apakah kamu pikir aku akan bercanda?
David adalah orang suci dan saya tahu dari kekuatan suci yang dia pancarkan bahwa itu tidak mungkin palsu. Jadi maksudmu Tuan David sekarang sebanding dengan para Grandmaster? Dan dia melampaui Anders dan yang lainnya? Saya tidak tahu apakah dia sebanding dengan para Grandmaster. Bagaimanapun, saya bukan orang suci, jadi saya tidak tahu perbedaannya. Namun, Anders dan yang lainnya bahkan tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan. Tuan David, walaupun mereka lebih tua, mereka jauh lebih lemah. Meskipun mereka sebagian adalah orang suci, maka mereka membutuhkan waktu ribuan tahun untuk bisa menerobos ke alam suci. Dengan bakat Tuan David, dia mungkin berada di tempat lain yang tidak diketahui. Dunia setelah waktu itu, apakah dia sekuat itu? Alba bergumam. Dia tidak hanya kuat, tapi dia juga. Valerio tidak dapat menemukan kata untuk menggambarkan David untuk saat ini. Kakek Val, aku tahu maksudmu. Saya rasa saya tidak dapat menemukan orang suci lain muda dalam sejarah Star Kingdom. Oleh karena itu, Alba, kamu mempunyai tugas yang sangat penting saat ini. Sejak Tuan David hanya memungkinkan Anda untuk membantunya, Anda harus melakukannya dengan baik. Ini berhubungan langsung dengan apakah kita bisa mengandalkan Tuan David untuk lepas dari kendali keluarga Palmore. Saya mengerti, keduanya terus berjalan ke depan. Ketika mereka berada di dalam ruang kerja, Valerio memanggil orang lain yang bertanggung jawab dari Treasure Trove dan meminta mereka untuk bekerja dengan Alba di masa depan. Mereka harus semuanya menganggap Alba sangat penting. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1765. Lalu, Valerio mengoyak ruang berpisah dan kembali ke kediaman Velowes secepat yang dia bisa. David tidak berlama-lama di kamar. Setelah dia terbiasa dengan kekuatan barunya, dia meninggalkan ruangan dan keluar harta karun. Karena Valerio mengatakan Archimedes dan pelindungnya menunggunya di luar dengan banyak orang, bagaimana caranya? Akankah David mengecewakan mereka? Karena David tidak ingin memulai konflik dengan keluarga Lightfoot tapi Archimedes bersikeras untuk mengejar. Ini, Archimedes tidak dapat menyalahkan David. Dia telah membunuh Cornelius dan perseteruan mereka tidak akan berakhir sampai di satu pihak meninggal. Jadi tidak apa-apa jika dia membunuh Archimedes juga. Secara kebetulan, David ingin mencoba kekuatan seorang Saint. Setelah dia keluar dari markas Treasure Trove, David memilih arah dan melompat. Segera, dia berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat keluar. Ini adalah kawasan yang sangat ramai, jadi ada banyak orang. David tidak berencana membunuh Archimedes dan orang-orangnya sekaligus. Sebaliknya, dia ingin mencoba kekuatannya yang baru. Oleh karena itu, tidak baik jika dia secara tidak sengaja melukai orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memimpin anggota keluarga Lightfoot pergi ke tempat terpencil untuk mencoba kekuatannya. Jika Archimedes berani mengikutinya bersama rakyatnya, maka David akan menyingkirkannya semuanya sekaligus. Memang benar, tidak lama setelah David pergi, kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakangnya. Yang paling depan adalah Archimedes dan pelindungnya, Bernard. Pada waktu yang sama, ada juga kepala salah satu cabang Splendor. Kepala itu juga merupakan Sovereign Ranker yang terlambat seperti Bernard. Karena Archimedes adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot, semuanya para kepala cabang di pusat benua suci harus menghormati dengan memanggil dia Master Archie, kecuali kepala Splendor sendiri. Adapun orang-orang di belakang mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang ditempatkan di sana. Kemegahan di zona perdagangan super besar di West End sekaligus pembangkit tenaga listrik keluarga Lightfoot dikirim kali ini untuk membantu Archimedes menyelidiki kematian Cornelius. Mereka tidak lemah sama sekali. Selain dari 2 Sovereign Ranker akhir, ada 7 hingga 8 Sovereign pertengahan Ranker dan juga lebih dari 10 Sovereign Ranker pemula. Ada lebih dari 20 Sovereign Ranker secara keseluruhan. Pada saat yang sama, ada juga lebih dari 10 Immortal Ranker di sini. Meskipun tidak ada Sovereign Ranker puncak, kekuatan mereka dapat memusnahkan lebih dari 80% kekuatan menengah dan kecil di Kerajaan Bintang. Semua elit keluarga Lightfoot di West End telah dikerahkan untuk menjatuhkan David sekaligus. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit seperti bintang jatuh. Mereka menarik perhatian banyak orang. Namun tidak ada yang berani untuk pergi dan bergabung dalam drama tersebut. Orang-orang ini sepertinya tidak datang dengan damai. Banyak orang terbunuh di Star Kingdom karena mereka tidak mempermasalahkan bisnis. Akhirnya, orang tidak berani lagi bersikap keras kepala.
Mereka hanya akan bergabung dalam drama jika kekuatan mereka sangat percaya diri. David melaju ke depan. Setelah 1 jam, dia akhirnya sampai di suatu daerah dengan pegunungan yang menjulang tinggi dan punggung bukit yang terjal. Tidak ada seorang pun di sekitar mereka kecuali pegunungan terjal dan pepohonan besar. Di saat yang sama, dia bahkan bisa mendengar auman berbagai binatang buas. David berpendapat ini adalah tempat yang bagus untuk menjadi kuburan keluarga Lightfoot. Dengan demikian, dia berhenti di puncak pohon di gunung untuk menunggu Archimedes dan yang lain akan tiba. Seekor ular piton raksasa yang panjangnya sekitar 10 meter sedang beristirahat di bawah pohon ini. David juga bisa merasakan binatang itu di bawah kakinya. Sisiknya berwarna putih keperakan dan terdapat 2 benjolan di kepalanya. Ular piton ini tampak seperti sedang berubah menjadi seekor naga. Namun, David tidak terlalu memperhatikannya. Piton ini bahkan belum berubah menjadi naga, tapi lalu bagaimana jika berubah? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1766. David adalah seorang suci, jadi naga sungguhan pun harus menundukkan kepala kepadanya dengan patuh. Ular piton itu membuka matanya yang sebesar baskom sebelum mengangkat kepalanya untuk menatap David. Ia menjulurkan lidahnya yang mengeluarkan rasa dingin. Karena David menyembunyikan kekuatannya, ular piton itu tidak tahu seberapa kuatnya orang di depannya. Waktu berlalu detik demi detik. Tiba-tiba ular piton itu menyerang. Manusia adalah makanan favoritnya. Karena manusia ini berani menerobos masuk ke wilayahnya, dia harus berada di sini untuk menjadi makanannya. Ular piton itu mendekati David dengan mulut berdarah terbuka lebar. Ia ingin menelan David dan kemudian melanjutkan tidurnya. Namun, saat mulutnya berada sekitar 5 meter dari David, ular piton itu terasa seolah-olah ia telah menabrak gunung yang tak tergoyahkan. Gedebuk. Guncangan yang sangat besar menyebabkan ular piton tersebut bangkit kembali. Kemudian, ia menjadi lemas. Piton itu tampak ketakutan di matanya. Ia tercerahkan dan tahu bahwa ia tidak mampu memprovokasi manusia ini. Setelah melihat ke arah David, ia dengan cepat berbalik untuk lari menuruni gunung setelah yakin itu aman. Tempat-tempat yang dilewatinya segera terjadi kekacauan. David tidak pernah melihat ular piton itu selama ini, dia juga tidak membunuhnya. Semua makhluk hidup mempunyai jiwa dan mereka semua mempunyai alasan untuk hidup. Tidak mudah bagi ular piton untuk tumbuh hingga mencapai tahap yang akan segera berubah menjadi seekor naga. Ditambah lagi, hal itu tidak menyakiti hati David, sehingga David tidak ingin merusak keseimbangan ekologi di sini. Ini hanyalah selingan kecil. Tidak lama kemudian David mulai bertengger di atas pohon yang berada di puncak gunung tersebut. Archimedes tiba dengan lebih dari 20 Sovereign Ranker dan lebih banyak lagi dari 10 Ranker abadi. Ketika mereka melihat David di puncak gunung, mereka sampai tidak jauh di belakang David. David, tempat ini lumayan. Pemandangannya juga indah, jadi ideal untuk menjadi kuburan kamu. Karena ini adalah tempat yang kamu pilih, kamu harus dimakamkan di sini. Jangan khawatir, saya akan mencari tahu kekuatan di belakang Anda setelah Anda mati, dan kemudian mencabut mereka. Sebentar lagi, keluargamu akan datang menemuimu, sembur Archimedes sambil giginya terkatup menatap punggung David. David sudah menjadi simpul di hati Archimedes sejak pertama kali dia ketakutan dia mengompol di kedai minuman dan menggunakan uang untuk menginjak-injak martabat sebagai ahli waris garis depan dalam pelelangan. Archimedes tidak akan beristirahat jika dia tidak membunuh David. Archimedes sudah lupa bahwa dia berada di West End karena keluarganya mengirimnya untuk menyelidiki kematian Cornelius. Apa hubungannya kematian sampah itu denganku? Dia ingin David mati, dan dia ingin David mati karena penyiksaan. Setelah itu, dia ingin menghilangkan garis keturunan David agar dia merasa lebih baik. David berbalik perlahan setelah mendengar suara Archimedes. Dia beralih dari menghadap mereka dengan punggung menjadi menghadap mereka secara langsung. Archimedes, menurutku kamu tidak akan mengikutiku. Sejujurnya, saya terkesan dengan keberanianmu. Apakah kamu tidak tahu aku sengaja membawamu ke sini? David bertanya dengan senyum. Hahaha, David, menurutmu aku tidak mengetahuinya? Tidak apa-apa, kali ini aku ingin kamu mengetahui betapa tragisnya konsekuensinya setelah kamu menyinggung perasaanku. Bukan hanya kamu, tapi semua orang yang berhubungan denganmu juga akan mati. Bertobatlah atas dosa-dosamu di neraka. Archimedes tertawa terbahak-bahak dan berkata,
Dia sama sekali tidak merasa terganggu dengan perkataan David. Jadi bagaimana jika dia melakukan ini dengan sengaja? Bisakah dia membunuh mereka semua? Sekalipun dia menginginkannya, dia perlu memiliki kekuatan untuk melakukannya. Orang-orang yang dibawa Archimedes hari ini bahkan bisa melawan penguasa puncak Ranker, apalagi Pang seperti David. Archimedes mengetahui kekuatan David dari Bernard. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1767. Dia hanya seorang Ranker berdaulat menengah, jadi apa yang bisa dia lakukan di depan begitu banyak pembangkit tenaga listrik? Archimedes, tidak baik terlalu percaya diri. Lebih baik tetap rendah hati. Keluargamu bukanlah pengambil keputusan di pusat benua suci dan kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu, kata David dengan tenang. Haha, lelucon yang luar biasa, lelucon yang lucu. Jika saya tidak bisa menjadi pengambil keputusan, apakah berarti Anda bisa? Orang bodoh memang tidak kenal takut. David, tahukah kamu keluarga seperti apa kita ini? Apakah Anda mengenal kami? Beraninya kamu bicara omong kosong di sini, ejek Archimedes dan tertawa gila-gilaan. Sepertinya dia berusaha melampiaskan semua ketidakpuasannya. David adalah mangsanya, dan dia tidak bisa lari. Saya tidak, tapi tentu saja, saya juga tidak tertarik untuk mengetahuinya. Bagus sekali, David. Saya akan segera memberitahu Anda betapa kuatnya keluarga saya. Ayo lewati omong kosong itu. Apakah Anda ingin menyerah, atau Anda ingin kami mengambil tindakan? Anda tidak bisa melarikan diri hari ini, apapun yang terjadi. Archimedes menunjuk ke arah David dan berkata, dia tidak sabar untuk menjatuhkan David. Saya tidak pernah ingin lari. Tapi saya juga tidak pernah ingin menyerah. Apakah kamu ingin bertarung saat itu? Atau apakah Anda ingin mengulur waktu dan menunggu penyelamat? Dengarkan aku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ayo, biarkan saya melihat apa yang harus Anda lakukan begitu sombong di depan saya, David berkata dengan santai. Tindakannya membuat Archimedes sangat marah. Dari sudut pandang Archimedes, David seharusnya tidak memiliki ekspresi seperti ini setelah dia mengejarnya dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik. David harus bersujud dan meminta maaf, apalagi dia harus berlutut dan memohon ampun. Pada akhirnya, siapa sangka David tidak menganggapnya serius. Sama sekali, bagaimana Archimedes menerima hal ini? David, kamu yang meminta ini. Serang dia, jatuhkan dia, aku ingin dia mati. Archimedes meraung. Begitu dia mengatakan itu, mendiang Sovereign Ranker di sampingnya dan para pembangkit tenaga listrik di belakangnya menyerang David setelah berubah menjadi kilatan cahaya. Sementara itu, David berdiri tegak, menunggu mereka mendekatinya. Archimedes masih berdiri di tanah. Dia tidak pernah bermaksud untuk mengambil tindakan. Dia sudah ketakutan di kedai. Itu adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan kematian. Archimedes ketakutan, dan dia tidak berani mendekati David. Dia khawatir jika dia melakukannya, David akan membunuhnya. Siapa dia? Dia adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot. Jadi bagaimana dia bisa tunduk setingkat dengan David? Sovereign Ranker yang terlambat sangat cepat. Dalam sekejap mata, Bernard dan mendiang Sovereign Ranker lainnya berada di depan dari David. Keduanya bertindak pada saat yang sama dan mereka menangkap David di kedua sisi. Saat mereka hendak menyentuh David, David menghilang. Dia menghilang dari tempatnya berdiri. Keduanya segera menghentikan langkah mereka dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Apa yang telah terjadi? Mengapa anak ini pergi? Ruang di sekitar mereka tidak bergerak. Jadi itu berarti David tidak melarikan diri melalui celah ruang. Bahkan jika dia ingin melakukan itu, dia perlu kesempatan untuk melakukannya. David tidak bisa melakukan itu di bawah pengawasan dua Sovereign Ranker yang terlambat. Namun, dia menghilang. Pembangkit tenaga listrik dari belakang menyusul mereka saat ini. Setiap orang memiliki ekspresi penasaran di wajah mereka saat mereka mencari jejak David. Bernard teringat sesuatu lalu segera menoleh untuk melihat. Di Master Archie, awalnya hanya ada satu orang di sana, tapi sekarang ada dua bayangan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1768. Mata Bernard menyipit. David, oh tidak. Tuan Archie dalam bahaya. Sebelum dia sempat memikirkan bagaimana David menyelinap ke bawah matanya dan pergi ke Archimedes, Bernard bergegas menyelamatkan Archimedes. Saat ini, David berkata dengan nada mengejek, jangan bergerak. Jika tanganku gemetar sekarang, Archimedes harus mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Jangan ragukan aku,
Aku punya 100 cara untuk membunuh Archimedes. Tentu saja, jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Tanpa sepengetahuan Archimedes, David sudah berdiri di belakangnya. Pada saat yang sama, salah satu tangannya berada di atas kepala Archimedes. Persis seperti bagaimana Nek memperlakukannya saat dia berada di sekte warna-warni. Sayangnya, David memiliki kekuatan pikiran yang kuat untuk melindunginya, sehingga dia bisa melawan kekuatan Nek. Tapi Archimedes tidak melakukannya. Jika David mengerahkan kekuatan, dia bisa menghancurkan tengkorak Archimedes dan menyuntik kekuatan ke dalam tubuhnya. Tidak ada harta surga dan bumi yang bisa menyelamatkan dia. Archimedes sangat ketakutan. Dia tidak tahu kapan David muncul di belakangnya. Dia baru menyadari David ada di belakangnya ketika David mulai berbicara. Dia tidak berani menoleh atau bergerak. Dia juga tidak berani bicara. Dia takut David akan membunuhnya secara tidak sengaja. Ancaman kematian memenuhi pikirannya. Ini adalah kedua kalinya dalam masa hidup Archimedes dia hampir mati, dan keduanya disebabkan oleh orang yang sama. Archimedes merasa bahwa David adalah musuh bebuyutannya, dan dia diutus oleh Tuhan untuk menyiksa dia. Sebelum bertemu dengan anak ini, Archimedes berkembang pesat setelah hidup bertahun-tahun. Kini, dia telah jatuh ke tangan David 2 kali dalam waktu sesingkat itu. Aku seharusnya tidak datang ke sini. Archimedes merasa sangat menyesal. Suara David berhasil menghentikan Bernard hendak mengambil tindakan. Yang lain juga tertarik dengan suara David, dan mereka semua menoleh. Ketika mereka melihat David memegang Master Archie, mereka melebarkan mata dan tidak bernapas terlalu keras. Archimedes tidak sama dengan Cornelius. Ahli waris pertama dan pewaris kedua sangat berbeda dalam banyak hal. Jika Archimedes meninggal, keluarga Lightfoot akan mengalami gempa bumi. Seluruh pusat benua suci mungkin akan terguncang karena amarahnya. Tak satu pun dari orang-orang di sini yang bisa melarikan diri. David, tenanglah. Master Archie adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot. Jika dia meninggal, seluruh keluarga akan terkejut, dan bahkan mungkin membuat orang suci waspada. Jika Grandmaster mengambil tindakan, tidak peduli di mana kamu bersembunyi akan tetap ditemukan. Pikirkan tentang teman dan keluarga Anda. Semuanya akan begitu terpengaruh karena kamu, kata Bernard keras. Sebagai pelindung Archimedes, dia juga akan dihukum berat oleh keluarga jika dia menyaksikan Archimedes mati di depannya dan tidak melakukan apapun. Mereka bahkan mungkin menjadikannya persembahan penguburan untuk Archimedes. Jangan lakukan apapun, tolong jangan. Kita bisa membicarakan hal ini. Kita bisa membicarakannya ini, Tuan, kata mendiang Sovereign Ranker lainnya dengan cepat. Orang-orang yang dibawa Archimedes semuanya khawatir Archimedes akan mati, terlepas dari apakah mereka adalah Immortal Ranker atau Sovereign Ranker. David mengabaikan orang-orang itu. Dia terus menggoda Archimedes di belakangnya. Archimedes, kenapa tidak berbicara? Apakah kamu takut? Apakah kamu juga akan merasa takut? Bukankah kamu menginginkanku, berharap aku mati? Anda bahkan mengatakan Anda ingin mencabut kekuatan di belakang saya dan musnahkan garis keturunanku? Ya, David, tolong jangan lakukan hal bodoh. Kau tidak akan mendapat manfaat dari kematianku. Kenapa kamu tidak melepaskanku lalu kita berpisah? Bagaimana menurutmu? Archimedes tergagap, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1769. Dia sudah sangat ketakutan sekarang karena dia menghadapi kematian. Cek, apa yang tadi aku katakan? Lebih baik tetap rendah hati. Itu tidak baik terlalu percaya diri. Kamu pikir kamu sudah melingkari jarimu, tapi kamu tidak pernah menyadarinya bagiku. Kamu hanyalah seekor semut yang bisa aku hancurkan kapan saja. David menjabat tangannya dan terus mengejek. Ya, kamu benar, saya seharusnya rendah hati dan tidak terlalu percaya diri. Saya tercerahkan kali ini. Biarkan aku pergi, aku akan mendengarkanmu dan tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi, kata Archimedes. Nyawanya ada di tangan David, jadi bagaimana dia berani melawan David? Menyelamatkan dirinya sendiri adalah hal terpenting saat ini. Selama dia bisa tetap hidup, Archimedes akan melakukan apa saja. Dia bahkan akan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepada David, apalagi menyetujui semua yang dia katakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang yang berstatus tinggi tetap harus tunduk patuh di depan ancaman kematian. Seperti kata pepatah, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Seseorang tidak akan memiliki apa-apa setelah kehilangan nyawanya.
Banyak orang mengatakan bahwa mereka tidak takut mati, tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar tidak takut ketika mereka menghadapi kematian? Archimedes, kamu harusnya berpikir untuk mendapatkan lebih banyak pembangkit tenaga listrik dari keluargaku untuk membalas dendam padaku setelah kamu lolos dari ini, kan? Setelah David mengatakan itu, Archimedes segera berjanji, tidak. Aku tidak akan pernah. David, jangan salah paham. Saya tidak pernah ingin membalas. Jika kau melepaskanku, aku, Archimedes Lightfoot, pewaris pertama keluarga Lightfoot, bersumpah aku tidak akan pernah membalas melawanmu. Kami akan mengurus urusan kami sendiri mulai sekarang. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Archimedes, menurut Anda apakah sebuah janji bisa mewujudkannya? Menghentikan orang egois sepertimu, hanya orang bodoh yang akan mempercayaimu. Seperti yang dikatakan David, dia mengerahkan lebih banyak kekuatan pada jari-jarinya. Saat dia merasakan jari-jari David mencengkeram kepalanya, Archimedes ketakutan. Dia mengira David akan membunuhnya. Jadi dia menangis sambil terisak. David, Tuan David, saya salah. Tolong biarkan aku pergi. Selama kamu membiarkannya, aku pergi, aku tidak akan pernah membalas dendam padamu. Apakah ini Master Archie-mu? Pewaris pertama dan calon pemimpin keluarga Lightfoot. Dia hanya begitu-begitu saja. Apakah Anda yakin keluarga tidak akan runtuh jika itu terjadi? Diserahkan kepada orang yang penakut dan pengecut? David memandang Bernard dan yang lain dan bertanya, ini antara senior inti dan Grandmaster. Saya hanya bertanggung jawab atas keselamatannya, dan aku tidak punya hak untuk mempertanyakannya. Tidak peduli apapun, Master Archie adalah pewaris pertama, dan begitu dia meninggal, keluarganya akan mendapatkan Grandmaster. David, kamu harus memikirkan dengan benar apakah kamu dapat menangani murka para orang suci. Bernard menjawab. Apakah kamu mengancamku? Tidak. Saya hanya menyatakan faktanya. Apakah para orang suci begitu luar biasa bagi kalian semua? Menurut Anda mengapa Grandmaster Anda bisa membuatku takut hingga melepaskan tuanmu? David terkekeh dan bertanya. Dia mengejutkan semua orang ketika dia menanyakan hal itu. Padaku ketika dia menanyakan hal itu. Semua orang tahu bahwa para orang suci memiliki kekuatan tempur tertinggi di Star Kingdom. Mereka semua adalah Grandmaster di semua angkatan. Jika para suci tidak luar biasa, adakah orang lain yang lebih menakjubkan dari itu? Apakah anak ini bodoh? Dia hanya meminta guru Archie untuk tetap rendah hati tetapi dia memandang rendah para suci sekarang. David, kamu tidak bisa menghina orang suci. Jika asosiasi orang suci mendengar tentang ini, Anda tidak akan punya tempat untuk bersembunyi di alam semesta yang luas ini. Biarkan Master Archie pergi sekarang, dan kita bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Jika tidak, itu bukan Grandmaster kita. Siapa yang mengejarmu? Sebaliknya, itu akan menjadi orang suci dari kerajaan bintang, yang lainnya kata mendiang Sovereign Ranker. Apakah kamu mencoba menakutiku? David bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak. Semua orang di Star Kingdom tahu bahwa Anda tidak bisa menghina orang suci. Siapapun siapa yang berani melawannya harus membayar mahal atau bahkan kehilangan nyawanya. Apa yang Anda katakan telah menghina para orang suci. Saya tidak bisa menghina orang suci, ya? Ya, ini aturan yang bagus. Saya suka itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1770. David, apa yang kamu inginkan? Bernard akhirnya bertanya, tidak mampu menahan dirinya kembali lagi. Apa yang saya inginkan? Saya ingin bertanya apa yang Anda inginkan setelah mengikuti saya, tanya David. Kami mengakui kekalahan kali ini. Apa yang harus kami lakukan agar Anda membiarkan Master Archie pergi? Beritahu saja kami. Saya tahu Anda harus memenuhi tuntutan Anda karena Anda belum menerima tindakan setelah sekian lama. Beritahu kami dan kami akan memenuhinya untuk Anda. Baiklah. Aku akan memberitahumu apa yang kuinginkan. Jika Anda dapat membantu saya mengurus sesuatu, saya akan biarkan dia pergi. David memikirkannya dan berkata. Bernard tidak mengatakan apapun. Archimedes, yang berada di bawah kendali David, berseru dengan tidak sabar, beritahu kami. Beritahu kami, sekarang. David, selama Anda memberitahu kami, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Tidak ada apa-apa, aku tidak bisa melakukannya di pusat benua suci. Saat aku sedang dalam perjalanan ke sini belum lama ini, aku bertemu dengan seorang pria yang cukup arogan, dan saya terlibat konflik dengannya. Dia ingin membunuhku, tapi dia gagal. Jadi, aku membunuh dia. Keluarganya akan segera datang menjemputku.
Bisakah kamu membantuku dengan itu? Tentu saja. David, serahkan ini padaku. Jika keluarganya berani datang kepadamu, aku pasti akan membantumu mengurusnya. Tidak ada seorang pun di Central Secret Benua berani tidak menghormatiku. Teriak Archimedes seolah dia melihat sekilas harapan. Tidak apa-apa jika David punya tuntutan. Ia khawatir David akan keras kepala dan kemudian langsung membunuhnya. Jika itu terjadi, dia akan sangat sedih. Benar, sebelum orang itu meninggal, dia memberitahuku bahwa namanya Cornelius Lightfoot. Anda adalah Archimedes Lightfoot dan Anda berdua memiliki Lightfoot sebagai nama keluarga Anda. Terlebih lagi, nama kalian berdua sangat megah jadi menurutku kamu saling kenal, kata David sambil berpura-pura bodoh. Apa, Cornelius? Davidlah yang membunuh Cornelius? Senyuman di wajah Archimedes membeku. Kemudian, tubuhnya mulai bergetar, dan ketakutan yang hebat memenuhi hatinya. Karena David berani membunuh Cornelius, apakah ia juga berani membunuhnya? Bernard dan pembangkit tenaga listrik lainnya semuanya tercengang saat mereka berdiri di dalam jarak. Alasan mereka ada di sini adalah karena keluarga meminta mereka untuk menyelidiki kematian Cornelius. Siapa yang tahu kalau pembunuhnya ada tepat di depan mereka? Pada saat yang sama, dia juga menyandera Master Archimedes sekarang. Mereka bukan orang bodoh, dan mereka tahu bahwa David mempermainkan mereka sebagai orang bodoh. Archimedes Lightfoot dan Cornelius Lightfoot. Sekilas orang bisa tahu itu mereka saling berhubungan. Jadi bagaimana mungkin David tidak mengetahuinya juga? Lebih jauh lagi, Cornelius telah dengan pasti mengatakan kepada David bahwa dia adalah orang kedua di pewaris garis keluarga Lightfoot sebelum dia dibunuh. Bernard menatap David saat otaknya berpacu. Mengapa David memberitahu mereka bahwa dia telah membunuh Cornelius? Apakah dia mencoba menebus kesalahan dengan keluarga Lightfoot sebagai imbalan atas kehidupan Archie? Tidak, dia bukan idiot, jadi dia akan tahu bahwa kita tidak mungkin mendamaikan. Dia membunuh pewaris baris kedua dan sekarang dia ingin menggunakan pewaris pertama untuk berdamai. Bagaimana cara kerjanya? Apa yang David coba lakukan? Dia tahu tidak mungkin masalah ini berakhir damai, tapi dia tetap mengatakannya. Apakah dia tidak takut dengan pembalasan keluarga Lightfoot? Tiba-tiba Bernard bergidik, lalu dia memandang David dengan tidak percaya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1771. Kecuali, dia ingin membunuh kita semua, Bernard memperkirakan David mungkin memilih untuk membungkam mereka semua. Karena itu, dia langsung berteriak. Hati-hati semuanya, mungkin ada jebakan di sini. David membunuh Cornelius dan sekarang menyandera Master Archie. Jadi dia tidak akan pernah berdamai dengan keluarga Lightfoot. Dia menganggap kita bodoh. Dia mungkin ingin membunuh kita semua sekarang karena dia mengatakan yang sebenarnya. Kata-kata Bernard membuat semua orang waspada. Kemudian, mereka semua memandang David dengan tatapan bermusuhan. Tidak buruk, Pak Tua. Anda tahu saya menganggap Anda semua bodoh, tetapi Anda tidak boleh mengatakannya, bahwa aku ingin membunuhmu. Anda mengejar saya untuk membunuh saya dan kemudian terbunuh. Bagaimana kamu bisa bilang aku ingin membunuhmu? Cornelius juga meninggal dengan cara yang sama. Dia mengundang masalah pada dirinya sendiri, kata David sambil setengah tersenyum. David, jika kamu membunuhku, kamu akan selamanya terikat dengan keluargaku. Apakah kamu yakin kamu ingin melakukan ini? Kami memiliki Grandmaster di Saint Realm dalam keluarga. Keluarga pasti akan meminta Grandmaster untuk membalaskan dendamku begitu aku mati. Archimedes masih berjuang. Sekarang, bahkan dia tahu David berpura-pura bodoh. David telah menjadi musuh bebuyutan keluarga Lightfoot pada hari dia membunuh Cornelius. Oleh karena itu, kemungkinan dia melepaskan Archimedes sangat kecil. Namun Archimedes tak rela menunggu kematiannya seperti ini. Dia masih ingin berusaha meyakinkan David untuk melepaskannya. Archimedes, menurutmu apakah aku masih bisa berdamai dengan keluargamu setelah ini? David bertanya, merasa geli. Memang keinginan manusia untuk bertahan hidup sangat kuat. Archimedes tahu dia tidak bisa melarikan diri tetapi dia tetap tidak mau menyerah. David, izinkan aku jujur padamu. Saya di sini untuk menyelidiki kematian Cornelius. Jika kamu tidak membunuhku, aku bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi dan aku tidak akan memberitahu keluarga bahwa kamu membunuh Cornelius. Ini akan menguntungkan kita berdua, bagaimana menurutmu? Tidak, Anda mungkin tidak mengungkapkannya setelah saya melepaskan Anda, tetapi Anda pasti akan mengungkapkannya setelahnya beberapa saat setelah Anda melupakan rasa takut akan kematian.
Saya tidak ingin membuat lebih banyak masalah untuk diriku. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Ditambah lagi, bagaimana orang bisa tahu kalau aku membunuh kalian semua? David, apa kamu yakin bisa membunuh kami semua? Selama salah satu dari kami lolos, Anda akan dikejar dan dibunuh oleh keluarga. Ditambah lagi, kamu tidak bisa memahami sains, teknik. Para Grandmaster punya banyak cara untuk menemukanmu. Oh, apakah orang suci maha kuasa? Mengapa aku sulit mempercayaimu? Anda, ketika Archimedes melihat betapa acuhnya David, dia mengubah strateginya dan berteriak pada Bernard dan yang lainnya dari kejauhan, Paman Bernard, begitu David membunuh aku, jangan segera balas dendam. Anda harus melarikan diri dan memberitahu para senior apa yang terjadi. Minta mereka agar Grandmaster membalaskan dendamku, dan Cornelius, kami akan melakukannya, Tuan Archie. Bernard menjawab, jangan khawatir, Tuan Archie. Kami pasti akan menyampaikan pesan Anda kembali kepada keluarga, jawab mendiang Sovereign Ranker lainnya juga. Kamu ingin lari, bukankah Anda mengatakan bahwa orang suci itu luar biasa dan berkuasa? Kamu pikir kamu punya kesempatan untuk melarikan diri dari orang suci? David mengejek, bagaimana cara melarikan diri dari orang suci? Santo, di mana? Siapa di sini yang merupakan orang suci? Inilah pertanyaan-pertanyaan di hati anggota keluarga Lightfoot. Mereka tidak mengerti maksud David. David, apakah kamu meminta seorang suci untuk datang ke sini? Mustahil. Bagaimana para orang suci mengambil tindakan begitu saja? Kamu berbohong. Jika memang ada orang suci di sini, suruh mereka keluar. Archimedes berkata dengan suara gemetar. Dia tepat di depanmu. Akulah orang suci, kata David dengan sok. Anda, seorang suci, hahaha. Archimedes mulai tertawa. Dia pikir David berhasil mendapatkan sein untuk datang. Karena David dapat melawannya dengan lebih dari 10 triliun dolar bintang, identitasnya sungguh luar biasa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia memiliki master di Saint Realm. Jika David berhasil membuat tuannya datang ke sini, semuanya dari keluarga Lightfoot akan dibunuh. Namun, David mengaku dia adalah seorang suci. Lelucon yang luar biasa, apakah ini mungkin? Mustahil. David bahkan mungkin tidak tahu apa itu orang suci. Di antara semua orang suci di kerajaan bintang, siapa di antara mereka yang bukan guru besar? Yang termuda telah hidup setidaknya selama 10.000 tahun. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1772. Meskipun tidak ada batasan usia setelah seseorang mencapai alam abadi dan satu lagi perlu melihat tulang mereka untuk mengetahui usia sebenarnya, siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat mengetahui usia seseorang secara umum. Sejujurnya dia akan sama hebatnya dengan para jenius top itu jika dia adalah seorang Sovereign Ranker pada usia ini. Namun Archimedes tidak akan pernah mempercayai David jika dia mengatakan dia adalah seorang santo. Sebab, hal tersebut di luar logika itu hanya mungkin jika David berasal dari peradaban yang lebih tinggi di luar kerajaan bintang. Mustahil bagi orang suci yang berusia kurang dari 1000 tahun di kerajaan bintang. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, berapa banyak pertemuan aneh yang dia alami, atau bagaimana caranya, banyak harta surga yang dikonsumsi masih mustahil dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari keluarga Lightfoot benar-benar terhibur. Mereka mempunyai pemikiran yang sama dengan Archimedes. Mereka hanya punya satu kata di hati mereka, mustahil. David tidak mencoba menjelaskan ketika dia dihadapkan pada cemoohan dari Archimedes dan anggota keluarga Lightfoot. Tidak ada yang akan mempercayainya, apapun yang dia katakan. Lebih baik mengambil tindakan saja. Saat dia melihat mereka mengejeknya, David berpikir, lanjutkan, pertahankan tertawa, berbahagialah sekarang supaya aku bisa mengirimmu untuk membantu. Anggap ini sebagai aku yang membayar orang yang akan mati. Seiring berjalannya waktu, gelombang tawa Archimedes juga mereda. David tidak pernah mengatakan apapun selama ini. Semua orang mengira ada sesuatu yang tidak beres dengan David. Ketika adegan itu mereda, David berkata, apakah kamu sudah selesai? Bersiaplah untuk mati. Sebagai seorang suci, saya telah berbaik hati menahan semut-semut yang menertawakan saya David. Kamu sebelum Archimedes menyelesaikan akal sehatnya. Dia diganggu oleh suatu energi itu membuatnya merasa putus asa. Bernard merasakan ada yang tidak beres saat David berbicara. Saat dia hendak melemparkan tubuh emas abadi, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya seolah-olah dia terkena mantra pengikat. Yang lain akan mengikuti perintah Archimedes dan berlari kembali ke rumah menggunakan celah ruang.
Saat mereka membuka celah kecil, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa bergerak lagi. Orang-orang yang membeku menunjukkan ekspresi ngeri di wajah mereka. Tekanannya terlalu kuat. Rasanya seolah-olah langit telah runtuh menimpa mereka. Mereka tidak bisa bergerak, tetapi pada saat yang sama, rasa takut yang tak ada habisnya muncul di dalam diri mereka. Dada, apakah ini kekuatan orang suci? B. Bagaimana ini mungkin? Apakah Anda benar-benar seorang saint? Bernard bertanya dengan ngeri. Kata-katanya seperti sambaran petir. Semua orang merasa pusing karena shock. Beberapa orang bahkan pingsan di tempat. Ketika Archimedes mendengar perkataan Bernard, dia muntah darah dan pingsan. Dia berada di samping David sehingga dia bisa lebih merasakan kekuatan suci David. Ditambah dengan apa yang dikatakan Bernard, dia mengalami gangguan emosi total. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1773. Aku telah menyinggung seorang suci yang usianya kurang dari 1000 tahun. Saya mati, keluarga Lightfoot hancur. Archimedes pingsan karena tekanan fisik dan mental yang begitu besar. Bukan hanya dia, tetapi banyak immortal ranker di tempat kejadian juga tidak bisa menangani tekanan ganda karena mereka juga pingsan. Hanya Bernard dan Sovereign ranker lainnya yang bertahan sambil mengertakkan gigi-gigi mereka. David hanya merilis sedikit Saint Might. Jika dia melepaskan seluruh kekuatannya, semua orang di tempat kejadian akan mati karena terkejut. Bagaimana mereka mendapat kesempatan untuk pingsan? Anda tidak bisa menghina orang suci. Anda sendiri yang mengatakan ini, tetapi Anda tidak hanya mengejar aku, kamu bahkan baru saja mengejekku. Itu dianggap penghinaan, bukan? Bahkan jika aku bunuh kalian semua sekarang, keluargamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku, kata David dalam hati. Dia memandang Bernard dan orang lain yang masih bertahan. Bernard tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia bertahan dengan nafas terakhirnya. Begitu dia menghembuskan nafas ini, kondisi pikirannya akan hancur, dan dia akan hancur muntah darah dan pingsan seperti yang lain. Bernard tahu dia tidak bisa lepas dari ini. Dia hanya bisa menyalahkan Archimedes karena nasibnya sangat buruk sekarang meningkat ke tahap ini. Mereka menyinggung David, seorang saint muda, di kedai minuman saat mereka tiba di ujung barat. Pertengkaran di pelelangan juga memperburuk konflik mereka. Sekarang, mereka bahkan berani datang ke sini untuk membalas dendam terhadap orang suci. Mereka hanya mencari kematian. Sekalipun keluarga Lightfoot mengintimidasi, mereka tetap dibatasi di depan Santo. Jika seorang saint ingin membunuh mereka, maka mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa berharap keajaiban akan terjadi. Misalnya saja kedatangan Grandmaster mereka. Namun, Grandmaster mereka selalu mengasingkan diri dari leluhur. Jadi, mengapa mereka tiba-tiba muncul di sini? Sisanya ingin memohon belas kasihan pada David tetapi mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan Bernard, yang mendiang Sovereign ranker, tidak dapat berbicara, apalagi pemula dan pertengahan kedaulatan. Pemeringkatan, begitu mereka menghembuskan napas, mereka akan terluka parah. David berpikir sudah waktunya mengirim mereka semua ke neraka. Alasan dia tidak langsung membunuh mereka semua adalah karena dia ingin menguji kekuatannya. Sekarang setelah dia melakukan itu, dia melihat bahwa itu sungguh menakutkan. Dia hanya mengeluarkan sedikit energinya dan menyebabkan banyak orang pingsan. Sisanya tidak lebih baik juga. Mereka bahkan tidak berani berbicara dan semua menahan napas. Karena mereka sudah tidak bisa kembali lagi, David tidak perlu bersikap lunak terhadap mereka lagi. Keluarga Lightfoot mungkin tidak dapat menemukannya segera setelah dia membunuh orang-orang ini. Dia akan meminta Alba membangun perusahaan perdagangan Liga Timur menggunakan pengaruh trofei dan kemudian menerobos ke Trusein Rank. Ketika saatnya tiba, lalu bagaimana jika keluarga Lightfoot tahu itu dia? Ia tidak takut meskipun ada orang suci sejati yang mengejarnya. Boom! David melepaskan lebih banyak energinya. Saint Might yang menekan semua orang menjadi 2 kali lipat. Bernard dan Sovereign ranker lainnya mengertakkan gigi saat mencoba mereka berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, tapi sekarang, mereka tidak dapat menahan tekanan dari David. Saint Might lagi. Puff! Semua kondisi pikiran mereka hancur, dan mereka pingsan setelah muntah darah. Bahkan jika mereka bisa selamat dari cedera seperti itu, mereka akan membutuhkan banyak waktu untuk sembuh. Mereka hanya bisa pulih dengan bantuan banyak harta karun, surga dan bumi. Namun, David tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Dengan lambaian tangannya,
serangan Saint Might yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tangannya dan memasuki tubuh anggota keluarga Lightfoot, dengan sengaja menghancurkan tubuh mereka. Anggota keluarga Lightfoot yang tidak sadarkan diri tidak tahu apa yang terjadi, hidup mereka berakhir. Di bawah kehancuran Saint Might, mayat-mayat itu lenyap di udara, hilang tidak ada jejak di belakang. Pada akhirnya, hanya Archimedes yang tersisa, dan dia masih berada di tangan David. Jika seorang suci ingin membunuh yang abadi, itu akan menjadi kekalahan telak. Anggota keluarga tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1774. Ketika David hendak membunuh Archimedes untuk selamanya, dia tiba-tiba mencium sesuatu yang menyengat. Setelah dia melihat sekeliling, dia melihat Archimedes itu telah buang air besar karena takut. Apakah ini pewaris pertama keluarga Lightfoot? Jenius kerajaan bintang? Dia sangat pengecut. David tidak mengerti bagaimana mereka memilih Archimedes sebagai orang pertama ahli waris. Apakah tidak ada orang lain? David tidak tahan lagi dengan bau yang menyengat, jadi dia membuang Archimedes keluar. Setelah itu, kilatan cahaya melintas di langit. Boom! Archimedes menghilang dalam ledakan tersebut, tubuhnya berubah menjadi debu. Pewaris pertama keluarga Lightfoot meninggal begitu saja. Jelas bahwa keluarga Lightfoot akan melakukan sesuatu yang besar setelah ahli waris meninggal secara berturut-turut. Para Grandmaster Saint Realm juga akan keluar dari pengasingan. Seluruh pusat benua suci mungkin terlibat, dan semua orang akan terkena dampaknya menjadi tegang. Dua ahli waris dari keluarga sebesar itu meninggal, jadi keluarga tersebut pasti mencari si pembunuh dan memusnahkan garis keturunan mereka untuk menyelamatkan muka mereka. Bagaimana pandangan orang luar terhadap mereka jika mereka tidak melakukan hal itu? Ini bukan lagi tentang kematian ahli waris mereka, ini tentang reputasi dan kemuliaan keluarga Lightfoot. Jika ahli waris mereka meninggal, mereka hanya bisa menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk membudidayakan yang lainnya. Namun, akan menjadi masalah besar jika reputasi mereka ternoda. Oleh karena itu, keluarga Lightfoot pasti akan melakukan sesuatu yang besar untuk menyelamatkan mukanya. Sekarang, mereka akan menaruh fokus terbesarnya pada West End. Setelah membunuh lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik dari keluarga Lightfoot, David bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia perlahan-lahan mulai terbiasa dengan hukum rimba. Jika dia ingin bertahan hidup dan tetap hidup, dia tidak bisa berbelas kasih. Jika dia membiarkan Archimedes dan yang lainnya pergi, Archimedes pasti akan membalasnya. Orang yang lebih berkuasa dari keluarganya untuk segera membalas dendam. Dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh David. Meskipun David tidak takut, lebih baik Archimedes dibunuh saja, mengurangi masalah dan menyelesaikannya untuk selamanya. Setelah mengurus semuanya, David melihat sesuatu mengambang di mana Archimedes telah meninggal. Saint Might-ku tidak menghancurkan ini, jadi ini mungkin sesuatu yang bagus. David membawanya. Kemudian, dia berbalik dan berkata ke udara di sebelahnya, Nona Felowes, ayo keluar jika Anda sudah selesai menonton. Kita harus kembali sekarang. Ini akan merepotkan. Jika seseorang melihat ini, keluarga Lightfoot itu besar, jadi akan merepotkan kalau mereka akan membalas dendam kepadamu. Setelah David mengatakan itu, dia melihat udara di depannya bergetar. Lalu, ada retakan muncul dan sesosok cantik keluar dari sana. Sosok itu milik Alba. Setelah dia keluar dari ruang kerja Valerio, dia mendengar bahwa David telah meninggalkan markas besar Treasure Trove. Dia tahu David akan mencari Archimedes, jadi dia mengikutinya. Pada akhirnya, dia melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Meskipun dia mengetahui bahwa David adalah Saint dari Valerio, dia tetap saja sangat terkejut ketika dia melihat ini terjadi di depannya. Lusinan pembangkit tenaga listrik terbunuh begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Di antara mereka bahkan ada 2 Sovereign Ranker yang terlambat. Mereka dianggap cukup kuat di Star Kingdom. Namun, mereka sama sekali tidak bisa melawan David. Apakah seperti ini orang suci itu? Dia memang sangat kuat. Bahkan sebagian orang suci seperti kakek Val tidak dapat bersaing dengan David. Ini adalah pertama kalinya Alba melihat Saint dalam pertempuran. Keluarga Felowes memiliki beberapa Grandmaster Saint Realm, tetapi mereka semua adalah Grandmaster hidup dalam pengasingan, dan mereka jarang keluar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1775. Oleh karena itu, Alba tidak pernah melihat mereka membunuh siapapun.
Alba berjalan keluar dari celah luar angkasa dan memandang David yang sedang berdiri bangga di udara. Matanya berbinar karena terkejut. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menenangkan diri dari keterkejutannya. Siapa yang mengira bahwa pemuda ini adalah seorang suci? Jika dia hanya seorang suci, Alba tidak akan begitu bersemangat. Bagaimanapun, ada orang suci sejati, dan orang suci-suci pada saat yang sama. Keluarganya memiliki lebih dari satu orang suci sejati. Kuncinya adalah David masih sangat muda. Potensi masa depannya dan gurunya yang ada di belakangnya adalah alasan sebenarnya mengapa Alba begitu bersemangat. Dia adalah seorang suci yang masih sangat muda, jadi pencapaiannya di masa depan tidak ada habisnya. Alba muncul di hadapan David di udara dan menyatukan tangannya. Setelah itu, dia meletakkannya di sisi kanan pinggangnya dan membungkuk sedikit untuk memberi hormat pada David dengan hormat. Dia berkata, "Tuan David, Alba menyambut Anda." "Nona Velowes, apa yang kamu lakukan?" David bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan David, mohon maafkan saya jika saya pernah menyinggung Anda di masa lalu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Aku rabun sehingga aku tidak bisa melihat langsingmu. Sekarang saya melihatnya. Saya tahu Anda sudah berada di puncak Star Kingdom. Saya sangat heran, Nona Velowes, kita berteman, dan ini tidak ada hubungannya dengan identitas kita atau kekuatan. Aku tidak ingin mencampurkan hal-hal lain ke dalam hal ini, jadi aku tidak memberitahumu. Kali ini, saya mengambil tindakan hanya karena Archimedes dan Cornelius. Saya tidak ingin merusak hubungan di antara kita. Tuan David, suatu kehormatan bagi saya untuk diakui oleh Anda dan menjadi teman Anda. Saya adalah alasan Cornelius melakukan itu, jadi aku akan melakukan segala dayaku untuk mengabdi pada kamu, guru. Lalu, aku akan membangun perusahaan dagang Liga Timur secepat aku sehingga kamu dapat kembali dan melapor pada tuanmu." David ingin mengatakan sesuatu, tapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Alba di akhir, dia menyerah. Tidak ada hal lain yang penting selama Alba bisa membangun perusahaan Islik Trading naik. Keluarga Lightfoot memiliki Grandmaster yang berada di Trusein Rank, jadi dia harus meningkatkan dirinya ke Trusein Rank juga. Jika tidak, maka akan terlalu sulit baginya untuk melawan seorang Sein sejati sebagai seorang Prasein. Bahkan jika dia memiliki kekuatan pikiran, pedang pemecah kejahatan, dan palu dewa petir. Terima kasih, Nona Velowes. Saya merepotkan Anda dengan perusahaan perdagangan Liga Timur. Selama aku bisa menunjukkan beberapa hasil untuk membuat tuanku bahagia, kamu dapat meminta apapun yang Anda inginkan dari saya dan saya akan memenuhinya sebaik mungkin. Jika saya tidak bisa mengatasinya sendiri, saya akan membiarkan tuan saya menanganinya." Alba memasang ekspresi gembira di wajahnya. Dia sedang menunggu hal itu. Dilihat dari status David di hati tuannya, selama dia berkata sesuatu, tuannya pasti akan setuju. Keluarga Velowes sangat membutuhkan bantuan dari orang suci-suci saat ini. "Terima kasih, Tuan David. Ayo kembali sekarang. Saya ingin mulai bekerja sekarang dan selesaikan tugasmu secepatnya," kata Alba. Dia tidak sabar. Anders akan menembus sebagian Sein Rank dan keluar kapan saja sekarang. Ketika itu terjadi, keluarga Palmore pasti akan datang untuk membicarakan masalah pernikahan mereka. Oleh karena itu, dia harus melakukan sesuatu selama periode ini. "Itulah yang saya pikirkan," David tersenyum dan berkata. Ia juga berharap Alba bisa segera membangun perusahaan dagang Liga Timur secepat mungkin. Tentu saja, menghabiskan uang untuk mendapatkan poin yang banyak adalah tujuan utamanya. Keduanya merobek ruang itu dan kembali ke markas Treasure Trove menggunakan ruang berdimensi tinggi. Tidak lama setelah mereka pergi, orang-orang mulai mendekati tempat ini secara perlahan. Masih ada orang yang tidak takut mati atau ada yang takut mati, percaya diri dengan kekuatan mereka untuk maju dan ikut bersenang-senang. Namun, David tidak meninggalkan jejak apapun, jadi orang-orang ini hanya bisa kembali dengan kecewa. Di ujung timur pusat benua suci, terdapat kompleks yang sunyi, dan bangunan tanpa hiasan. Itu adalah rumah leluhur keluarga Lightfoot. Anggota keluarga yang tak terhitung jumlahnya akan berkultivasi di sini. Saat ini, kepala keluarga, Dax Lightfoot, sedang menulis di ruang kerja. Dia suka menulis, jadi dia menghabiskan banyak waktu untuk menulis setiap hari. Ketika dia fokus pada tulisannya, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1776. Tok tok tok, dia mendengar ketukan cepat di pintunya.
Dax mengerutkan kening. Semua orang di keluarga Lightfoot tahu bahwa Dax tidak suka diganggu ketika dia sedang menulis. Oleh karena itu, sesuatu yang mengerikan pasti terjadi jika orang tersebut mengetuk pintunya sekarang. Meski tidak senang, Dax tetap berkata, "Masuk." Seorang lelaki tua berambut putih masuk setelah membuka pintu. Orang ini adalah kepala pelayan senior keluarga, Duke Lightfoot. Pada saat yang sama, dia juga merupakan sovereign ranker puncak. Lord Dax, Duke memanggil dengan hormat setelah dia masuk. "Apa yang begitu mendesak?" Dax bertanya. "Lord Dax, kami baru saja mendapat kabar bahwa Master Archie telah meninggal. Plakat hidupnya baru saja rusak. Orang lain yang mati bersamanya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh keluarga. Semuanya tewas dan tidak ada satupun yang selamat." "Boom! Apa? Archie sudah mati?" Dax membanting tangannya ke meja ketika mendengar itu. "Ya, Tuan Dax. Benar, saya sudah memastikannya," jawab Duke. Dia tidak akan berani memberitahu Dax apapun yang belum dikonfirmasi. "Kumpulkan semua orang untuk pertemuan keluarga. Saya ingin melihat siapa yang berani membunuh dua ahli waris kita. Apakah mereka menganggap kita lemah? Beraninya mereka berjanggut di sarang singa. Mereka benar-benar ingin mencari kematian," geram Dax. "Baik tuanku, saya akan mengadakan rapat sekarang." Duke meninggalkan ruangan setelah dia berkata. Dax berdiri di tanah, darahnya mendidih. "Sudah berapa lama sejak pewaris kedua meninggal? Kami belum menemukan pembunuhnya dan sekarang ahli waris pertama juga sudah mati. Mereka jelas-jelas menamparkan wajah keluarga Lightfoot. Siapa yang berani? Jika saya tidak menemukan mereka dan memusnahkan seluruh garis keturunan mereka, saya tidak akan bisa memadamkannya." Kemarahan keluarga. Tidak lama kemudian, dong dong dong. 9 dong bergema di seluruh kediaman utama Lightfoot, memecahkan kesunyian. Banyak orang keluar dari berbagai bangunan. Kemudian, mereka melompat ke udara dan terbang ke aula utama. 9 dong adalah perintah pertemuan tertinggi dalam keluarga. Siapapun yang mendengar ini harus menuju ke aula utama, tidak peduli mereka sedang mengerjakan apa. Di dalam aula utama keluarga Lightfoot, kepala keluarga, Dax, sedang duduk di atas kursi utama dengan ekspresi suram di wajahnya. Inti lainnya sama dengan dia. Wajah mereka semua terlihat serius dan tidak normal. Jelas sekali, mereka telah mengetahui tentang kematian Archimedes. Keluarga Lightfoot menjadi tegang karena dua ahli waris mereka terbunuh satu demi satu. Jika mereka gagal mengurus hal ini dengan baik, reputasi keluarga mereka akan terpukul. Ditambah lagi, ada dua sovereign ranker di antara orang-orang yang meninggal. Pada akhirnya, semua orang mati, yang menunjukkan betapa kuatnya musuh mereka. Orang normal tidak akan mampu melakukan hal ini. Mereka bahkan mungkin harus meminta Grandmaster untuk menangani ini. Mereka juga perlu melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Dua ahli warisnya meninggal dunia sehingga tak bisa tinggal diam. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1777. Jika tidak, dunia luar akan menganggap keluarga Lightfoot lemah. David dan Alba kembali ke markas Treasure Trove bersama-sama. Kemudian, Alba memanfaatkan identitasnya sebagai nyonya muda ketiga dari Treasure Trove mulai fokus pada pengembangan perusahaan perdagangan Liga Timur. Dengan perintah Kepala Valerio, klien dan platform Treasure Trove semuanya dibuka untuk perusahaan perdagangan Liga Timur. Sangat mudah untuk mengembangkan perusahaan dagang dengan cukup uang dan platform. Mereka hanya perlu membeli barang pada tahap awal. Pertama, mereka membeli beberapa villa dan menentukan lokasi kantor pusat. Kemudian, mereka mendirikan beberapa cabang di zona perdagangan menengah dan besar yang berbeda. Setelah selesai, mereka dapat mulai beroperasi. Treasure Trove menyediakan semua saluran ini bagi perusahaan. Adapun stafnya, mereka cukup mentransfer sebagian dari Treasure Trove. Namun, David juga memberitahu Alba bahwa dia bisa menggunakan staf, platform, dan sumber daya dari Treasure Trove. Tapi dia harus mengeluarkan uang. Dengan kata lain, perusahaan dagang Liga Timur harus membelinya dari Treasure Trove. Ini adalah intinya dan David tidak akan melanggarnya. Ia mengaku ingin melunasi utangnya dengan baik, namun ia tidak mau menggunakan identitasnya untuk memanfaatkan Treasure Trove. Kenyataannya, dia ingin Alba membelanjakan lebih banyak uang agar dia bisa mendapatkan lebih banyak poin mewah. Ketika Alba melihat betapa seriusnya David, dia melakukan apa yang dikatakannya. Lagi pula David punya semua uang di dunia. Bagi Alba, uang bukanlah hal yang penting, dan dia tidak mudah mengeluarkan uang.
Ini tepat di depan gang David. Saat Alba berlarian ke Eastleigh Trading Company dan David, tidak ada hubungannya, dua keluarga besar di pusat benua suci, keluarga Lightfoot dan Fellowes, telah meminta Grandmaster Saint Rank mereka untuk keluar dari pengasingan. Keluarga Lightfoot ingin menemukan orang yang membunuh Archimedes dan Cornelius, sedangkan keluarga Fellowes ingin memastikan David tidak berbohong tentang identitasnya. Jika Valerio mengatakan kebenaran, David tidak hanya akan menjadi Saint muda, tapi dia juga akan memiliki orang suci-suci sebagai gurunya. Demi menjaga kejayaan keluarga dan lepas dari keluarga kendali keluarga Palmore, keluarga Fellowes bersedia bertaruh dalam hal ini. Mereka tahu tentang ambisi keluarga Palmore. Namun, mereka tidak pernah punya kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang mereka memiliki kesempatan, keluarga akan menganggapnya sangat penting. Itulah sebabnya mereka mengirim para orang suci maju. David tidak tahu bahwa para orang suci dari kedua keluarga telah membela dirinya. Saat ini, David sedang mengutak-atik benda yang jatuh dari tubuh Archimedes di kamarnya. Itu adalah batu seukuran kepalan tangannya. Permukaannya halus, seperti batu giok dari bumi. Karena benda ini tidak hancur di bawah Saint Maid-nya, maka seharusnya begitu sesuatu yang bagus. Namun, David melihatnya lama sekali tetapi masih tidak tahu apa itu. Dia tidak dapat menemukan rahasia batu ini. Sistem juga tidak menunjukkan kepadanya sejarah batu ini. Dia ingin meminta Alba untuk melihatnya. Karena Alba memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman, dia mungkin tahu apa ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1778. Namun, Alba sangat sibuk dengan perusahaan perdagangan Liga Timur, jadi dia tidak ingin mengganggunya untuk saat ini. Hal terpenting saat ini adalah mengembangkan perusahaan perdagangan Liga Timur, belanjakan uang, dapatkan poin mewah, dan mencapai True Saint Rank. Dia perlahan-lahan akan meneliti batu itu setelah ini. Jika tidak bisa, maka dia akan meminta bantuan Alba setelah Alba berhasil membawa perusahaan berada pada jalur yang benar. David sudah lama mengutak-atiknya. Dia telah mencubit, menggosok, meremas, dan melemparkan batu itu. Tetapi ke samping mempelajarinya sangat sulit, dia tidak menemukan apapun. Apakah batu ini tidak berguna selain bagian luarnya yang keras? David tidak percaya. Kalau saja sulit, Archimedes tidak akan membawanya. Berdasarkan identitas Archimedes, dia hanya akan membawa batu ini jika memang berguna. Karena sistem tidak berencana untuk memperkenalkan batu ini, David akan membukanya sistem sendiri untuk melihat apakah ia akan bereaksi. Kemudian, David membuka panel sistemnya. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,85,701,990 dolar bintang. Tubuh, Prasein level 1, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 10.000 poin mewah. Pikiran, Sovereign level 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 100.000 poin mewah. Pertempuran, peringkat Prasein pemula Saint Realm. Keterampilan tempur, pukulan fight, kesempurnaan, tamparan penghancur udara, kesempurnaan, teknik pedang pembelah jahat, kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 900. Tidak ada perubahan pada sistem. Perusahaan perdagangan Liga Timur belum secara resmi mulai mengeluarkan uang. Saat ini masih dalam tahap persiapan. Namun, Alba memberitahu David bahwa perusahaan perdagangan Liga Timur akan dimulai membeli beberapa villa sebagai markas. Mereka akan mulai mengeluarkan uang segera. Setelah itu, mereka akan mulai mengeluarkan lebih banyak uang jika mereka ingin membangun cabang di zona perdagangan menengah atau besar. Mereka juga perlu membeli banyak sumber daya setelah mulai beroperasi secara normal. Mereka akan membutuhkan dana jika ingin mengembangkan perusahaan dagang Liga Timur dalam waktu singkat. Tentu saja, inilah yang diinginkan David. Tujuan utamanya mendirikan perusahaan perdagangan Liga Timur adalah mengeluarkan uang dan dapatkan poin mewah. Akan lebih baik lagi jika dia bisa mengeluarkan triliunan secepatnya untuk membantu dia mencapai peringkat Prasein. Data sistem tidak menarik. Kemudian, David mengambil batu itu dan memegangnya di depan matanya. Dia ingin untuk cocokkan batu tersebut dengan panel sistem untuk melihat apakah sistem dapat mendeteksinya. Setelah keduanya bertemu, sistem berubah, dan pop-up baru muncul. Batu luar angkasa tingkat rendah. Batu luar angkasa adalah biji dengan kekuatan luar biasa alam semesta. Ini adalah harta karun yang jarang didapat.
Ia memiliki kekuatan ruang, dan setelah beberapa penyempurnaan, dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan. Batu luar angkasa tingkat rendah memiliki ruang penyimpanan 1 meter kubik, sedangkan batu luar angkasa tingkat menengah memiliki ruang penyimpanan 10 meter kubik. Demikian pula dengan setiap peningkatan level batu luar angkasa, penyimpanannya akan meningkat 10 kali lipat dan itu nilainya juga akan meningkat 10 kali lipat. Batu luar angkasa tingkat tinggi akan memiliki 100 kubik meteran penyimpanan. Ada cara terbatas untuk menggunakan batu luar angkasa dan tidak semua orang bisa menggunakannya. Hanya orang-orang dengan kekuatan pikiran yang bisa menggunakannya. Penggunaannya sederhana, buka internal, penyimpanan batu luar angkasa dengan kekuatan pikiran Anda untuk menyimpan barang-barang Anda. Anda tidak bisa menyimpan makhluk hidup di batu luar angkasa. Harap berhati-hati dengan cara menggunakan itu, tuan rumah. Perkenalan berakhir di sini. Sebuah cahaya muncul di mata David setelah dia membacanya. Ini adalah harta karun di mana aku bisa menyimpan barang-barangku. Ini sangat berguna bagi David. Meskipun itu hanya batu luar angkasa tingkat rendah dan hanya memiliki 1 kubik meteran ruang penyimpanan sehingga dia tidak bisa meletakkan sarung pedangnya di dalam, dia bisa setidaknya masukkan anggur indah dari ratusan bunga dan buah ke dalamnya. Sangat merepotkan untuk membawa toples anggur kemanapun dia pergi. Karena batu luar angkasa tingkat rendah ada, pasti juga ada batu luar angkasa tingkat menengah. Jika dia bisa membeli Space Stone tingkat menengah, dia bisa memasukkan sarung pedangnya ke dalam 10 meter kubik ruang penyimpanan. Dia akan bertanya kepada Valerio kapan dia punya waktu dan melihat apakah Treasure Trove menjual batu luar angkasa tingkat menengah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1779. Jika ya, dia akan membelinya tidak peduli berapapun harganya. Dia tidak hanya bisa mendapatkan poin yang banyak, tapi dia juga bisa menggunakannya untuk menyimpan. David tiba-tiba teringat sesuatu. Archimedes hanyalah sebagian sovereign ranker, dan dia tidak punya kekuatan. Jadi mengapa dia membawa-bawa batu luar angkasa? Apakah dia perlu meminta bantuan dari Bernard, seseorang dengan kekuatan pikiran, semuanya waktu yang dia perlukan untuk menyimpan atau mengambil sesuatu dari batu? Itu mungkin saja. Bagaimanapun, Bernard adalah pelindung Archimedes dan keduanya selalu bersama. Setelah dia memikirkan hal ini, pertanyaan lain muncul di benak David. Karena sistem mengatakan bahwa batu luar angkasa adalah sesuatu yang berharga, mengapa tidak menilainya? Dia hanya tahu bahwa palu Dewa Petir bernilai lebih dari 11 triliun bintang dolar. Mengenai berapa tepatnya jumlahnya, David tidak tahu. Menurut perilaku sistem sebelumnya, ini akan menampilkan pengenalan dan penilaian untuk setiap barang yang disentuh David. Namun, hal itu tidak terjadi pada 2 item terakhir. Apa yang salah? David membandingkan harta yang dinilai sistem saat itu dengan palu Dewa Petir dan batu luar angkasa. Kemudian, dia menyadari perbedaan yang sangat jelas di antara keduanya. Setiap kali sistem memperkenalkan atau menilai suatu item tersebut akan menjadi sesuatu yang bukan milik David. Namun, palu Dewa Petir dan batu luar angkasa keduanya miliknya sekarang. Dapatkah ini menjadi alasan? Mungkin sistem mengira harta karun itu sudah menjadi miliknya. Jadi memang begitu tidak ada artinya untuk menilai mereka. David tidak akan mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu yang sudah menjadi miliknya, kan? Apapun, Lupakan. saya akan mencobanya di masa depan untuk mengonfirmasi hal ini. Untuk saat ini, mari kita lihat apa yang Archimedes miliki di batu luar angkasa tingkat rendahnya. David melepaskan kekuatan pikirannya dan menyentuh batu luar angkasa. Kemudian dia memasuki ruang kecil dengan mudah. Ada banyak hal di dalamnya. Ada 3 senjata terikat jiwa, 2 tingkat pemula dan 1 tingkat menengah. Ada juga beberapa batu kenangan. Sebagian besar barang adalah yang dia dapatkan di pelelangan. David menggunakan kekuatan pikirannya pada salah satu batu memori dan mengeluarkannya. Saat dia melihat Space Stone tingkat pemula di tangan kirinya dan batu memori di tangan kanannya, David menyeringai. Batu luar angkasa sangat berguna. Setelah menghancurkan batu memori di tangan kanannya, isi batu itu muncul di kepalanya. Itu berisi 3 peringkat pertama dari telapak tangan bergelombang tingkat ke-9. Dikatakan bahwa kekuatannya yang luar biasa dapat ditumpangkan pada seseorang berhasil mempelajari ini. Setelah melapiskan ke-9 peringkat, kekuatannya akan sangat menakutkan. Sayangnya, hanya ada 3 peringkat di sini. Saat dia memegang Space Stone tingkat rendah,
David bangkit dan berjalan ke sudut ruangan untuk menaruh anggur indah dari ratusan bunga dan buah di dalamnya. David juga menempatkan harta lainnya di dalamnya. Akan lebih mudah jika lain kali hanya membawa batu. Setelah dia melakukan semua itu, dia berbaring di tempat tidur. Sekarang, dia akan menunggu Alba mengeluarkan lebih banyak uang agar dia bisa mendapatkan lebih banyak poin mewah di balik layar. Lagi pula David tidak ingin mengkhawatirkan perusahaan dagang Liga Timur. Bagaimanapun juga, Marley adalah kepalanya, bukan dia. Sejak dimulai dari bumi, ke Bima Sakti, dan sekarang ke Kerajaan Bintang, David menyadari sesuatu. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1780. Segala sesuatu yang lain tidak akan berguna tanpa kekuatan. Uang dan harta semuanya bersifat eksternal, dan dapat hilang kapan saja. Keluarga Velowes punya uang, dan mereka termasuk 3 keluarga terkaya di Star Kingdom. Namun, mereka tidak memiliki orang suci, sehingga mereka dihadapkan pada krisis hidup dan mati. David berharap Alba bisa bergegas. Keluarga Lightfoot pasti sedang melakukan sesuatu sekarang. Namun, David tidak tahu seberapa kuat orang yang mereka kirim kali ini. Mereka seharusnya tidak hanya menjadi Sovereign Ranker puncak. Terakhir kali, 2 Sovereign Ranker yang terlambat dan begitu banyak pembangkit tenaga listrik mati tanpa jejak. Apa yang akan dilakukan Sovereign Ranker puncak padanya? Mungkin saja lebih dari setengah dari mereka adalah sebagian orang suci atau bahkan orang suci. Aku harus merendahkan diri dulu sebelum mencapai peringkat biksu sejati, pikir David diam-diam. Dia masih bisa menangani seorang prasein, tetapi jika keluarga Lightfoot mengirimkan seorang suci sejati, dia akan membutuhkan keluarga Velowes untuk membantunya. Keesokan paginya, Alba mendatangi David. Dia mengatakan dia telah memutuskan lokasi markas perusahaan perdagangan Liga Timur. Ada 3 lokasi yang cocok dan dia membutuhkan David untuk konfirmasikan sebelum dia membelinya. David sangat senang mendengarnya. Saya akan mulai mengeluarkan uang. Tentu saja, dia tidak akan menunda sesuatu yang begitu penting. Nona Velowes, kapan kita akan berangkat? Tanya David. Jika kamu tidak punya urusan apa-apa sekarang, kita bisa segera pergi. Kita harus melakukan ini sesegera mungkin. Jika kita bisa membangun markas, orang lain akan percaya kita memiliki kekuatan dan kemudian memilih untuk bekerja sama kita, jawab Alba. Tidak. Hal terpenting bagi saya saat ini adalah mengembangkan perusahaan dan menyelesaikan tugas tuanku. Haruskah kita pergi sekarang? David bertanya dengan cepat. Tentu saja, kita satu-satunya yang pergi kali ini jadi kita bisa berangkat saja melalui celah ruang. Akan agak lambat menaiki kapal dagang. Sangat bagus. Memang terlalu lambat untuk naik kapal. Nona Velowes, saya akan mengantarmu nanti. Orang suci bisa melakukan perjalanan di ruang dimensi ke-6, dan itu akan lebih cepat daripada bergerak melalui ruang dimensi ke-4 atau ke-5. Terima kasih, Tuan David. Terima kasih kembali. Saya perlu mengucapkan terima kasih. Anda telah bekerja keras untuk perusahaan. Saya tidak tahu apa-apa, jadi aku tidak banyak membantu. Apa yang kamu katakan, Tuan David? Kita masih membutuhkan bantuan Anda. Saya harap kamu bisa ucapkan beberapa kata baik kepada tuanmu untuk kami. Tentu saja, meskipun David mengatakan itu, dia berpikir, tuan yang mana? Saya sendiri yang suci-suci. Itu akan tergantung pada apakah kamu membantuku mencapai peringkat suci-suci, dan kemudian aku tentukan apakah aku dapat membantumu keluar dari kesulitanmu. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang, Nona Velowes? Oke, jawab Alba. Permisi. Setelah David mengatakan itu, dia memegang tangan Alba. Ini adalah pertama kalinya dia membawa seseorang ke ruang berdimensi tinggi, jadi David tidak tahu apakah akan terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika memegang tangan Alba dan mendekatkannya. Dengan cara ini, bahkan jika terjadi sesuatu, David dapat segera menanganinya dan melindungi keselamatan Alba. Dalam keadaan normal, Alba hanya bisa melakukan perjalanan dalam ruang dimensi ke-4 berdasarkan kekuatannya. Saat David memegang tangannya, wajah Alba yang tak tertandingi di balik kerudungnya memerah. Ini adalah pertama kalinya dia berpegangan tangan dengan seseorang yang seumuran dengannya. Anehnya, Alba tidak merasa jijik. Setelah selesai berdiskusi, mereka bersiap menuju zona perdagangan besar di ujung barat pusat benua suci. Disitulah David beristirahat saat dia datang ke pusat benua suci dan di mana kantor pusat perusahaan perdagangan Liga Timur berada. Saat David memegang Alba dan hendak mengobrak-abrik ruang itu,
dia berhenti tiba-tiba dan menatap lurus ke depan. Dengan kekuatan pikirannya, dia merasakan ruang di depannya bergeser. Alba menyadari ada yang tidak beres dengan David, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada yang salah, Tuan David? David tidak menjawab Alba. Sebaliknya, dia berkata dengan lantang, siapa itu? Tolong tunjukkan dirimu. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.